Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat malam Rahayu. kita semua. Kita tiba lagi pada lanjutan seri dialog lintas agama yang diselenggarakan oleh DIS. DIS itu bisa berarti Tuhan itu satu, tetapi juga bisa singkatan dari The Host of Interfaith Study atau tuan rumah dari dialog lintas agama. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang konsep Tuhan itu satu dalam konteks kekristenan, dihubungkan dengan Pancasila, dihubungkan dengan kebangsaan, dihubungkan dengan kerukunan beragama, tetapi kita lihat dari sisi kekristenan, karena bersama kita nanti akan ada Bapak Dr. Wimpi Linturan. Beliau pernah memimpin, atau masih Pak Linturan ya, STT Okumene. Sudah Dr. Erastus. Oh, sekarang sudah diganti, tapi beliau pernah menjadi ketua STT Okumene. Kemudian nanti tetap bersama dengan kita adalah tuan rumah dari DIS, yaitu Bapak Pendeta Dr. Cahyadi Nugroho juga akan menjadi penanggap. Kita akan terlebih dahulu berdoa, dan doa ini akan saya pimpin secara nasional saja, sehingga kita bisa tetap merasakan suasana lintas agama di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik yang telah memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan, pada malam hari ini izinkan kami melanjutkan diskusi lintas agama kami untuk memahami bahwa Tuhan itu satu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia untuk menyatukan dan merukunkan agama-agama yang beraneka ragam di Republik tercinta ini. Pimpin kami dengan hikmat, pimpin kami dengan kebijaksanaan pada malam hari ini. Terima kasih, kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wimpi Linturan tentang Tuhan itu satu dalam konteks kekristenan. Silakan Pak Wimpi. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Pada malam ini saya akan coba mempresentasikan akan keesaan Allah itu dari sudut pandang agama Kristen, lebih khusus lagi Protestan. Jadi sesembahan dalam konsep kekristenan Protestan itu tetap Allah yang esa. Tuhan itu satu. Ada perbedaan tentu saja, dan ada varian-varian di dalam agama Kristen itu sendiri mengenai konsep keesaan Allah. Saya coba mempresentasikannya dari sudut pandang Kristen Protestan. Jadi bukan dari Kristen Roma Katolik atau Kristen Ortodoks atau dari denominasi yang lain, tapi saya coba melihatnya dari sudut pandang Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan itu sebagai agama Kristen, tentu saja ini adalah agama yang mempercayai adanya satu Allah, Allah yang esa. Itulah sebabnya dia disebut agama yang monoteistik. Dan lebih khusus lagi, di kalangan gereja-gereja Protestan ada satu keyakinan yang menyatukan semuanya, yaitulah keyakinan akan satu sesembahan, tapi dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan satu dengan yang lain. Tiga pribadi kealahan yang membentuk satu Allah, tetapi tiga pribadi yang setara ini dapat dibedakan atau distinct satu dari yang lain. Jadi dari sudut pandang gereja-gereja Protestan yang ada dalam lingkup yang lebih luas agama Kristen, maka sesembahan itu cuma satu, yaitulah Allah yang esa.
Jadi agama Kristen, khususnya Protestan itu adalah agama yang bukan triteis atau politeis tetapi monoteis. Bukan juga modalis atau sabellianis tetapi trinitarian. Jadi ini sebagai landasan saya untuk menjelaskan lebih jauh konsep sesembahan yang dipercayai oleh agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah agama yang mengakui kanon Alkitab, yaitu proto-kanonika, yaitu kanon Ibrani, dari Kejadian sampai Wahyu. Tanpa ada kitab yang lain yang masuk, jadi hanya 66 buku. Jadi tidak memasukkan di dalamnya akan Deuterokanonika dalam kanon Kristen Protestan. Ini aja yang membedakannya secara mayor dengan beberapa varian yang ada dalam agama Kristen. Saya akan melihat keesaan Allah ini dari sudut pandang kekristenan Protestan. Seperti saya sudah terangkan tadi, agama Kristen Protestan adalah agama Kristen yang kepercayaannya terhadap sesembahannya itu sudah dituangkan dalam apa yang dikenal sebagai pengakuan iman rasuli, yaitu kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan juga kepercayaan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan selanjutnya kepercayaan kepada Roh Kudus. Nah, itu yang dituangkan, dan kepercayaan ini juga masih juga ada pada segmen-segmen lain yang ada dalam agama Kristen, tapi itu 3 pokok yang ada. Jadi sebagai agama Kristen Protestan, maka saya katakan bahwa agama ini adalah agama yang trinitarian karena mempercayai Allah yang esa, adanya satu Allah, satu substansi atau esensi atau usia, tapi hadir dalam 3 wujud pribadi atau hipostasis atau persone yang kekal yang dapat dibedakan satu dari yang lain. Lalu kemudian apa hubungannya nanti dengan topik kita malam ini, di mana kita akan coba melihat Yesus Kristus itu di Perjanjian Lama, satu bagian dari kanon Kristen Protestan. Tapi di sini saya mau tegaskan bahwa menurut agama Kristen Protestan, Allah yang esa ini sudah hadir dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan satu yang lain, tapi terbentuk dari satu substansi yang tidak dibagi-bagi, satu esensi yang tidak dibagi-bagi. Nah, satu Allah ini hidup, satu Allah ini kasih, satu Allah ini adil, dan satu Allah ini adalah Allah yang kekal. Tetapi 3 pribadi yang merupakan penunjukan dari Allah ini adalah 3 pribadi yang dikenal dalam Alkitab sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini dasarnya sekarang kita akan coba melihat mengapa sampai agama Kristen, khususnya gereja-gereja Protestan, mempercayai satu Allah ini, Allah yang esa ini, dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan satu dari yang lain. Kita perlu ketahui bahwa sebenarnya agama Kristen ini pada mulanya merupakan satu sekte dari agama Yahudi. Tetapi oleh karena persoalan-persoalan yang muncul, maka di abad-abad permulaan agama Kristen ini sudah memisahkan diri dari agama Yahudi. Kenapa? Karena agama Yahudi ini tetap mempercayai datangnya Mesias. Sedangkan agama Kristen mempercayai Mesias itu sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Jadi, sebagai agama yang
dilatar belakangi oleh agama Yahudi, maka penganut-penganut agama Kristen di abad-abad pertama ini mempercayai Yesus sebagai Allah dan Tuhan, selain menerima akan Shema Israel. Jadi mereka semua ini belum ada perjanjian baru, jadi mereka itu menerima perjanjian lama. Tanakh itu mereka terima. Taurat itu mereka terima. Dan di kitab Taurat dikatakan di sana bahwa Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini adalah, saya mau katakan, pengakuan iman agama Yahudi. Dan itu mereka terima. Tetapi oleh karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus dan guru-guru mereka sudah hidup bersama dengan Yesus, maka mereka percaya juga bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Bagaimana mensinkronkan akan keyakinan yang ada di Taurat dan Tanakh itu, kalau kita mau pakai seluruhnya, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sebabnya waktu itu belum ada perjanjian baru. Orang-orang Kristen waktu itu yang tetap mempercaya Allah yang esa ini harus terbagi-bagi dalam menafsirkan akan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Karena di perjanjian lama jelas-jelas dikatakan di sana Allah itu esa. Itulah sebabnya orang Israel dilarang Tuhan untuk menyembah ilah yang lain. Dalam bahasa Ibrani dua-dua Elohim. Allah itu Elohim, tapi ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain seperti Asyera, Astarot, Astarte, sebutan yang lain, Dagon, Molok, Milkom, itu juga Elohim. Jadi orang Israel punya Elohim, bangsa-bangsa sekitar juga punya Elohim. Nah, sekarang orang Kristen waktu itu menerima Allah yang disembah oleh orang-orang Israel itu, Elohim itu sebagai Elohim yang namanya itu Yahweh. Orang Indonesia menyebut demikian, orang Yahudi tidak mau menyebut demikian. Hanya menyebutnya Adonai. Sebagai Elohim yang walaupun plural, tetapi dia tetap Echad. Nah, yang saya tahu, apabila kata Elohim itu di perjanjian lama, dipakai untuk Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, maka Elohim ini akan disertai kata kerja yang singular, tunggal. Kalau dipakai untuk Elohim dari bangsa-bangsa yang lain, maka Elohim ini memakai kata kerja yang jamak, sesuai dengan kaidah tata bahasa. Tetapi kalau dipakai untuk Elohimnya bangsa Israel, sekalipun dia itu plural, kata kerjanya selalu singular, orang ketiga tunggal. Jadi, inilah orang-orang Kristen harus menafsir. Mereka percaya akan Allah yang esa seperti yang ditaruh di kitab Taurat, tetapi mereka sudah menyaksikan akan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka kemudian formulasikan keyakinan mereka untuk juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tetapi penafsiran itu berbeda-beda. Ada yang menafsirkan bahwa sesembahan mereka itu hanya memanifestasikan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya segmen orang-orang Kristen ini dicap dengan satu sebutan modalis. Karena mempercayai bahwa Allah yang esa ini sudah mempresentasikan dirinya atau sudah memanifestasikan dirinya dalam 3 manifestasi yang silih berganti, berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ada juga segmen orang-orang Kristen waktu itu yang tetap mempercayai bahwa Allah yang esa di perjanjian lama itu, yang disebutkan dalam Shema Israel itu adalah Allah yang tunggal. Jadi kalaupun ada Bapa, kalaupun ada Anak dan Roh Kudus, maka Anak dan Roh Kudus ini itu tidak dapat disamakan dengan Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allah yang esa, tetapi sang Anak ini
hakikatnya tidak dapat disamakan dengan Bapa. Jadi tidak ada tiga manifestasi dan tidak ada tiga pribadi, yang ada hanyalah Allah yang tunggal, solitary God. Hanya Dia satu-satunya Allah. Dan seringkali kita katakan inilah pengikut dari Sabellius. Bukan. Inilah orang-orang yang mengikuti bukan Sabellius tapi Arius. Karena Arius itu hanya mengakui ada satu Allah. Dan dia tidak mempercayai Yesus sebagai Allah yang sama derajatnya dengan Bapa. Bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Ini yang terjadi. Oleh sebab itulah maka konsili Nisea kemudian tahun 325 membuat satu formulasi. Inilah yang harus dipercaya oleh gereja. Maka gereja memformulasikan satu kepercayaan pada Allah yang esa, tapi dalam wujud tiga pribadi yang berbeda. Hanya untuk meluruskan akan kesimpang siuran yang ada. Dan ini dianggap oleh gereja sebagai satu pengajaran yang menyingkirkan pengajaran yang lain. Sampai sekarang. Jadi begini. Semua orang yang menerima akan pengakuan iman rasuli, yang tentu saja sinkron dengan formulasi yang dibuat oleh Konsili Nisea tahun 325, akan mempercayai adanya Allah yang esa, yang hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. Segmen-segmen yang lain tadi eksis sampai sekarang. Eksis sampai sekarang. Itulah sebabnya ada varian-varian dalam agama Kristen. Nah, saya malam ini mewakili apa yang diterima oleh gereja Protestan, yaitulah kepercayaan kepada Allah yang esa, yang hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. Tentu saja ada perbedaan dengan saudara-saudara saya yang lain. Tetapi kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita sekarang datang kepada negara kita. Kita harus belajar hidup. Di balik keberbedaan kita, kita harus hidup rukun. Karena saya tertarik dengan apa yang Bante katakan waktu yang lalu. Nah, seringkali kita hanya memahami sebagian dari kealahan itu. Karena kita tidak bisa memahami seluruhnya akan kealahan itu, sesembahan kita. Oleh karena dia itu adalah sesembahan yang infinite, tidak terbatas. Sedangkan rasio kita, otak kita itu adalah otak dari manusia yang finite, terbatas. Saya pribadi tidak bisa menguraikan secara tuntas dan tandas akan keesaan Allah itu. Oleh karena Allah yang saya mau terangkan itu jauh lebih besar dari saya. Kalau saya bisa menerangkan dia, dia bukan Allah yang besar, maha besar lagi. Saya sudah lebih besar dari dia. Kita harus hidup dalam satu keesaan. Itu doa Tuhan Yesus. Sama seperti Dia dan Bapa itu esa. Unity itu tidak harus disamakan dengan uniformity. Di Indonesia ini kita ini mengedepankan akan unity. Walaupun ada keberbedaan. Dan kita harus belajar hidup dalam keberagaman. Keesaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus belajar hidup dalam keberagaman. Keberagaman khususnya dalam soal penyembahan kepada Allah yang esa. Khususnya di kalangan gereja Kristen. Kenapa saya sampaikan ini? Oleh karena di kalangan Kristen sendiri, kalau kita melihat ke belakang, ke perjanjian lama, maka di sana yang disebutkan di sana itu adalah Allah yang esa. Elohim. Elohim ini adalah sesembahan. Waktu dia menunjukkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dia bilang, akulah El. Ani El. Dia bilang kepada Yakub, enggak usah takut pergi ke Mesir. Akulah El. Elohim. Ayahmu. Waktu kepada Musa, dia bilang, Musa, aku ada. Dia sebutkan nama pribadinya kepada Musa. Orang Indonesia menyebutnya Yahweh tentunya.
Yahweh bukan nama sesembahan. Yahweh itu hanya salah satu pronunciation yang ada tentang 4 huruf yang adalah nama sesembahan orang Israel dan sesembahan yang ada di Alkitab. 1 menit Perjanjian lagi, Lama. Pak Wimpi. 1 menit lagi. Jadi pada malam ini saya hanya mau kasih tahu. Kenapa orang Kristen, khususnya Protestan, menyembahkan Allah yang esa? Karena Alkitab Perjanjian Lama mengatakan Allah itu sebenarnya cuma satu. Kenapa kita menyembah akan satu Allah tapi dalam 3 pribadi yang berbeda? Oleh karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang sudah datang sebagai anak manusia. Kalau ada varian, inilah kita hidup dalam keberagaman, khususnya di kalangan Kristen. Kalau ada perbedaan dengan agama yang lain, marilah kita saling menghormati. Karena kalau saling menghargai, kita semua mempunyai satu pengharapan. Satu kali kelak, kita akan hidup bersama-sama di tempat yang Tuhan sediakan untuk kita. Bukan lagi di Indonesia, tapi di tempat di mana tidak ada lagi segala pertentangan dan keberagaman, melainkan kita semua akan satu dalam penyembahan kepada Allah yang esa. Saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, dan seharusnya seterusnya kita akan hidup lebih rukun lagi. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Silakan moderator. Bapak Wimpi Linturan atas paparan yang sangat menarik pada malam hari ini tentang posisi kekristenan dalam memandang Allah yang esa. Selanjutnya untuk narasumber kita, tuan rumah kita, Pendeta Cahyadi Nugroho, kami persilahkan untuk memberikan paparan 15 sampai 20 menit. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiji Tong Dieng, Namo Buddhayo, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Saya ingin menyampaikan perasaan saya. Saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, saya sangat rindu untuk memahami Alkitab yang mengatakan dalam Filipi 2 ayat 11, sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau ini saya pahami sebagai satu keyakinan, maka sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang ini adalah satu upaya untuk memperkenalkan Yesus yang dikatakan Tuhan dan Kristus, supaya ini bisa dipahami oleh saudara-saudara saya sebangsa yang berbeda agama. Maka itu dengan apa yang keterbatasan saya, bulan Mei tahun lalu saya menyelenggarakan dengan DIS webinar 7 tokoh agama yang mencapai satu kesepakatan yang bagus buat bangsa, yaitu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, maka semua tokoh agama itu mengakui dan menerima Pancasila itu sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena kami sudah sepakat, semua tokoh agama yang hadir waktu itu, bahwa Pancasila dan sila-silanya ini tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Ini yang paling penting. Jadi menurut seminar yang tahun lalu itu, maka ada benang merah, ada kebenaran yang sama di dalam agama-agama dari Tuhan Yang Maha Esa itu. Artinya agama apapun dia menerima saluran berkat dan kebenaran, sehingga dengan demikian kalau Tuhan itu satu, Pancasila, maka kebenarannya juga satu. Dan kalau kebenarannya satu, maka kemanusiaan itu satu. Sehingga bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama untuk membangun bangsa dan menjadi berkat bagi dunia. Inilah
latar belakang dari apa yang kita ikuti sekarang ini. Di dalam hal ini, pada bulan Februari ini kita melanjutkan lagi dengan dialog tahap kedua. Malam ini kita bahagia mendengar uraian dari Pak Wempi, nanti kita akan diskusi. Ada satu hal yang dipertanyakan, karena di dalam agama Ibrahimik yang dasar kebenarannya sama, Alkitab, yang percaya kepada sesembahan yang sama yang diperkenalkan oleh Ibrahim, kita belum bisa satu seperti yang dikatakan Pak Wempi tadi. Variannya terlalu banyak. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita melihat, maka apa yang kita bisa dapat sekarang ini adalah, saya berkeyakinan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu kesatuan yang tidak seharusnya dibelah. Sebab sampai hari ini, kebetulan saya berkesempatan bertemu dalam ISAT, International Scholar Annual Trialogue tahun 2000, yang diselenggarakan oleh UNESCO, ICRP, pada zaman Gus Dur, di mana tokoh-tokoh dunia berkumpul, maka kita merasa alangkah indahnya kalau agama ini kembali menemukan satu benang merah sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi dunia, bukan menjadi pertengkaran atau kutuk bagi dunia. Saudara-saudara kekasih, adalah satu kenyataan seperti yang dikatakan Pak Wempi tadi, varian-varian. Maka ada dua varian utama, yaitu ortodoksi Yahudi yang kekeh dengan tanah, Taurat, Neviim, dan Ketuvim, yang menolak Perjanjian Baru dan menolak Yesus sebagai Mesias sampai hari ini. Sebaliknya, kita sebagai umat Kristen meninggikan Yesus dan berhadapan dengan Yahudi dalam hal-hal yang dikatakan Taurat dan syahadat. Inilah sebenarnya kerinduan saya untuk mendapatkan kesepakatan, pencerahan, sehingga kita bisa merumuskan satu PR besar. Kalau Yahudi yang sudah sekian ribu tahun dan berhasil mengalahkan dunia, Rose dalam tulisannya mengatakan monoteisme Yahudi mengalahkan mitologi Yunani. Dan radikal monoteisme Yahudi menjadikan dewa-dewa Yunani itu hanya hukum alam. Tetapi orang Kristen juga sudah menduniakan Kristus. Maka pekerjaan rumah kita yang kita harus pikirkan dengan rendah hati dan jujur, bagaimana dua ortodoksi ini bisa ada jembatan untuk ketemu. Saya pernah bertemu dengan seorang Romo, Dr. Brower, guru besar di UNPAD dalam sebuah seminar di Bandung. Saya tertarik dengan apa yang dia ucapkan dan saya catat dalam tulisan saya. Adalah satu pekerjaan besar yang sangat penting dan harus dipikirkan dengan benar. Bagaimana memuliakan Allah yang satu sesuai dengan tradisi Yahudi tanpa menghinakan Yesus Kristus. Atau bagaimana meninggikan Yesus Kristus, Tuhan dan Kristus itu, tanpa merendahkan Allah yang satu. Ini PR teologi. Justru disinilah sebenarnya ini internal kita untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk menjembatani ini. Kalau ini selesai, saya yakin Injil akan menjadi
terang dan berkat bagi dunia. Inilah mimpi besar yang saya ada dalam hati saya untuk, ya saya teringat dengan teman saya Gus Dur tentang perbedaan agama itu. Dia berkata begini, Mas Nugroho, kita ini ada di rumah besar, kamarnya banyak, kamarnya itu agama-agama. Kalau di kamar itu dengan anak istri kita ya mungkin ada ribut-ribut. Tetapi kalau kita keluar dari kamar, di ruang makan, marilah kita bisa makan bersama dengan senyum, bisa saling menghormati, setidak-tidaknya kita bisa menjaga satu tatanan yang yang harmonis. Inilah sebenarnya tujuan pribadi saya, kenapa saya ingin menyelenggarakan webinar ini, dan kita sudah bulan ini sudah berdiskusi dengan teman-teman kebatinan yang selama ini kita tuduh itu penyembah berhala dan ternyata dia menjelaskan banyak kesamaan yang kita bisa pelajari untuk saling menghormati. Kita bertemu dengan orang Buddha yang dulu waktu lahir disebut ateis, dan saya bertanya kepada Bante, apa pandangannya tentang Siddhartha Gautama itu Tuhan yang satu itu? Bante dengan mengatakan, oh bukan. Kita sudah mendengar yang lalu, Tuhan yang satu itu ya tidak bisa tergambarkan karena besarnya, dia tidak mau bicara. Siddhartha itu adalah manusia yang mencapai kesempurnaan, moksha, sehingga tidak mengalami samsara. Nilai-nilai kebenaran yang inilah yang kita rindukan. Saya kira sementara ini yang ingin saya sampaikan, karena hari Minggu yang akan datang kita masih punya satu pembicara, yaitu sahabat kita dari Islam, Dr. Nasaruddin. Dan saya ingin mendapat penjelasan dia yang sekarang ini kita promosikan hari ini. Saya bertanya kepada dia, apakah Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Yang kedua, apa gambaran atau pandangan teman-teman Islam menurut Al-Quran tentang Yesus? Inilah yang kita kerucutkan tadi, sehingga gap antara Allah dan Yesus ini bisa ada jembatan untuk saling paham. Saya kira begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Cahyadi Nugroho. Dan kami berikan waktu kepada Pak Wimpi, barangkali ingin memberikan tambahan maksimal 5 menit. Silakan Pak Wimpi. Oh ya, saya sudah paparkan tadi tentang keyakinan kepada sesembahan, yaitu Allah yang esa dari sudut pandang Kristen Protestan secara khusus tentu. Pada umumnya gereja Kristen walaupun ada varian-varian di dalamnya. Nah, saya tertarik dengan apa yang Pak Nugroho baru bilang tadi. Kita ada di satu rumah yang besar, sesuai dengan apa yang Guru katakan. Ya, kita masing-masing ada di kamarnya. Tetapi kalau keluar kita ya dengan sikap yang baik seperti itu. Dan ini satu kenyataan, kita belajar hidup dalam keberagaman di satu NKRI. Nah, saudara-saudara, saya teringat akan pengalaman dari dua kakak beradik. Dua kakak beradik ini harus menguburkan akan ayah mereka. Ayah mereka namanya adalah Ibrahim atau Abraham. Maka kedua anak ini waktu mau menguburkan ayahnya di Gua Makpela, hadir di situ bersama-sama dalam satu kerukunan yang luar biasa, kakak beradik, Ishak dan Ismail. Menguburkan akan ayah mereka dalam satu kerukunan yang luar biasa. Tapi sekarang bagaimana anak-anaknya? Kita harus belajar dari mereka. Bagaimana hidup rukun.
Dalam Kejadian 25 ayat 9 diceritakan peristiwa itu. Dan ini memberikan inspirasi kepada saya. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak yang beriman kepada Abraham itu harus hidup rukun seperti Ishak dan Ismail. Mereka merupakan semua keberbedaan mereka. Tapi mereka disatukan dalam satu kepercayaan yang ada pada diri ayah mereka, Abraham atau Ibrahim. Mungkin itu dulu yang saya mau sampaikan. Nanti kita terus. Bentar, terima kasih Pak Wimpi Linturan. Pak Cahyadi Nugroho, silakan kalau ingin menambahkan sesuatu lagi sebelum kita buka floor untuk tanya jawab. Ya, saya memang kalau dalam cerita silat itu di Sintial Yarlu itu ada Cupik Tom, bocah tua nakal. Mungkin saya bocah tua nakal, karena saya kadang-kadang membaca itu apa ya, tidak sealur dengan hal-hal yang mainstream. Saya coba membaca kembali Alkitab dengan cara yang kayak anak SD. Ya, ini saya coba untuk memahami supaya saya bisa memahami kalau Yesus dimuliakan Allah itu, Yesus di Perjanjian Lama itu siapa? Ini yang sangat saya rindu untuk menemukan itu. Dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang satu itu, kita ini tersekat kadang-kadang oleh istilah-istilah bahasa. Tetapi saya yakin sebagai orang yang modern, di mana kita sudah ditopang oleh kamus, ensiklopedi, Google lagi, seharusnya kendala bahasa itu sudah tidak terjadi lagi. Sehingga Alkitab itu benar-benar adalah bahasa manusia, pakai bahasa apa saja, ketemunya harus sama. Maka saya mengambil satu contoh. Kalau saya membaca buku dari depan, maka saya akan membaca Kejadian 1 ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya bertanya anak-anak SD ini. Tapi kadang-kadang kita harus jadi SD juga. Lalu ada yang bertanya, siapa Allah kita? Nah, kalau kita sudah kembali ke ortodoksi dan persepsi, maka jawaban kita itu macam-macam jawabannya. Tapi kalau kita seperti anak yang membaca kalimat sederhana itu, secara jujur, saya mendapat jawaban dari anak-anak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah kita? Maka jawabannya anak-anak itu sama. Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, ini kira-kira saya ingin membaca Alkitab dengan cara itu. Jadi kalau saya membaca Allah menciptakan langit dan bumi, maka dikatakan siapa Allah kita? Saya akan menjawab karena teksnya seperti itu. Allah saya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin logika kita saya ini. Ya, sebentar. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau kita membaca Kejadian, karena saya suka baca buku dan saya nulis buku, maka dalam buku itu kuncinya adalah di kata pendahuluan yang paling depan di bab 1. Kalau orang nulis tesis ilmiah itu namanya abbreviation. Disitulah pertarungan pikiran yang dipikirkan penulis ada di situ. Saya melihat yang ganjil di sini yang harus kita pikirkan, tapi waktunya pasti tidak cukup. Ketika tadi katakan orang Yahudi mengatakan Allah itu satu, seorang diri, Yesaya 44 ayat 24. Tapi kalau saya baca Kejadian 1 ayat 26, tiba-tiba muncul, marilah kita. Nah, siapa yang diajak omong oleh Allah ini? Inilah PR buat kita, Pak. Saya tidak akan bahas hari ini. Tapi kalau kita baca di Kejadian Perjanjian Baru, maka Allah mengatakan di dalam Alkitab, firman Tuhan, maka dikatakan, itulah anak Allah. Di Perjanjian Baru ada anak Allah, itulah Yesus. Pertanyaan saya untuk dipikirkan buat teman-teman yang kita kebanyakan orang Kristen,
Saya mau bertanya, tidak sekarang di sini. Apakah yang diajak omong oleh Tuhan Allah dan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Yesus, anak Allah yang turun ke dunia? Ini kalau ketemu, maka ortodoksi itu cair. Saya kira ini. Terima kasih. Baik, tambah. Kalau tidak ada, kami beri kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement, dimulai dari Pak Wimpi. Silakan Pak Wimpi. Oke, saya berterima kasih atas kesempatan bisa memakan presentasi malam ini. Saya tadi sudah mengatakan bahwa saya prihatin dengan adanya varian-varian yang ada dalam dunia kekristenan, khususnya dalam soal penyembahan kepada Allah yang esa. Sekian banyak sinode yang ada, itu orang kelompokkan dalam 3 varian yang berbeda, yaitu ada yang modalis, karena ini yang dianggap hanya mempercayakan satu Allah dalam 3 manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian yang satu yang dikatakan Unitarian karena hanya percayakan satu Allah yang tunggal, dan Yesus itu sebagai anak Allah, Tuhan. Nah, ada yang menyebutnya Nabi. Tetapi kemudian varian yang ketiga, yaitulah Trinitarian, yang malam ini saya cenderung untuk termasuk di dalamnya. Itulah yang mempercayakan penyembahan kepada satu Allah dalam 3 pribadi kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus yang setara dalam kemuliaan dan otoritas, tetapi dapat dibedakan satu dari yang lain. Nah, kita malam ini, saya sudah kemukakan semua itu dengan satu harapan, kita harus tetap hidup dan kalau perlu belajar hidup rukun di tengah keberagaman kita, di tengah keberbedaan kita. Dan untuk itulah, maka malam ini saya mengimbau kita agar hidup untuk menjadi spiritual persons, bukan religious individual saja. Jadi orang-orang rohani, bukan sekedar orang-orang beragama. Ini akan menyatukan semua segmen kehidupan beragama yang ada, baik Kristen maupun yang non-Kristen, dan ke dalam intra kekristenan itu sendiri, satu dengan yang lain, saling mengasihi, bukan saling membenci. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pendeta Dr. Wimpi Linturan. Silakan Pendeta Cahyadi Nugroho. Ya, saya bersyukur punya kesempatan mengadakan webinar ini dengan tokoh-tokoh. Tadi siang saya diterima oleh BPIP untuk menulis buku tentang 50 tokoh agama. Jadi 7 agama. Karena dia melihat pekerjaan webinar kayaknya diperhatikan. Nah, dengan pesan supaya bisa menyumbangkan kerukunan buat negara dan bangsa. Buku itu akan terbit mungkin 2 bulan lagi. Pemerintah butuh kerukunan. Nah, kerukunan itu adalah, yaitu tadi, yang dikatakan sebuah judul Gus Dur bukunya. Kenapa kita ribut? Karena kebenaranku dan kebenaran. Tapi kalau kita mau rukun, jangan pertahankan atau memaksakan kebenaranku dan kebenaranmu, tapi mari kita cari kebenaran kita. Apakah ada benang merahnya? Ada. Sebab semua agama punya benang merah. Kalau Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan jujur. Kalau orang Islam dikatakan manusia itu fitrahnya jujur. Nah kan sebenarnya sama. Orang Konghucu bilang harus dipercaya. Ketemunya jujur. Nah, kalau tidak jujur tidak dipercaya. Jadi inilah yang harus kita cari. Dan inilah kerinduan saya. Sehingga dengan demikian saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Kristus, saya akan berusaha untuk cari tiap kesempatan untuk menyampaikan benang merah, yaitu nurani yang ada di dalam tiap manusia. Sebab sebenarnya perintahnya sama. Di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia,
Saya tidak bicara agama ini sekarang. Hai manusia, kamu tahu apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Kecuali apa? Tidak ada yang lain, cuma 3. Kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. 3 inilah obat yang harus kita makan bareng supaya agama itu jadi berkat. Supaya kerukunan itu benar-benar terwujud. Saya kira itulah. Terima Terima kasih. Pendeta Nugroho. Terima kasih semua kepada peserta webinar pada malam hari ini. Untuk menutup ini, saya akan membuka view kita dalam bentuk galeri dan saya akan mencoba untuk melakukan screen capture. Silakan teman-teman yang masih menutup videonya bisa membuka videonya sehingga kita bisa memberikan senyum kita yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama berdialog. Baik, masih ada beberapa yang video close. Saya tunggu 5 detik. Terima kasih Pak John sudah dibuka. Yang lain, oke, cukup. Baik, kita berikan senyum, kita lambaikan tangan. Selamat malam. Semoga Indonesia selalu damai. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri webinar ini. Kita bertemu lagi hari Minggu. Selamat malam. Tuhan berkati. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wibi. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, saudara.